Dan saya juga mau menyambut buat Anda semua yang hadir hari ini, what a privilege ya, bisa menyapa Anda, para leader semuanya, dan izinkan hari ini saya akan berbagi tentang the voice of generation. Karena kita tahu, rekan-rekan semuanya para leaders, bahwa setiap generasi itu menghadapi pergumulan dan tantangan yang berbeda. Nggak bisa kita compare antara generasi yang dulu dengan yang sekarang. Dan kita tahu setiap generasi itu punya pergumulannya juga yang berbeda. Oleh sebab itu hari ini saya mau berbagi kepada Anda semua tentang seperti apa tantangan dalam melayani generasi saat ini. Apakah sebenarnya tantangan yang besar, yang terbesar dalam melayani dan memuridkan generasi di masa kini? Lalu bagaimana setiap kita gereja Tuhan intergenerasi bisa menjadi jawaban buat mereka? Apa yang sedang kita hadapi sebenarnya dan apa yang perlu kita antisipasi dan perlu kita perjuangkan? Sehingga pada akhirnya kita akan melihat kebangkitan kembali anak-anak muda, bahkan di Indonesia ini sampai ke bangsa-bangsa. Jadi di sini saya akan menyampaikan 3 hal saja. Saya berdoa ini akan menjadi the voice of generation, menjadi suara bagi generasi. Di sini kita saling belajar bersama-sama, kita saling memperlengkapi, dan saya berdoa setelah kita mendengar ini, ada hati-hati yang tergugah, dan supaya kita sadar, kita perlu bekerja sama untuk memenangkan generasi. Amin. Ya, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tantangan apa sih dalam melayani generasi muda, terutama di masa pandemi ini saat ini, dan ini menjadi voice of generation, suara bagi generasi. Yang pertama adalah tantangannya generasi digital yang kita sebut generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, generasi digital. Yang menarik adalah mereka mulai jenuh dengan pelayanan digital di gereja. Ini menarik. Bagaimana bisa gitu ya? Bukankah generasi milenial, generasi Z sebenarnya adalah generasi yang nggak bisa jauh dari dunia digital, nggak bisa jauh dari gadget. Mereka lebih panik kehilangan, nggak bawa handphone daripada kehilangan dompet gitu ya. Mereka lebih baik nggak bawa dompet daripada nggak bawa handphone gitu ya. Jadi akan aneh kalau kita mendengar generasi digital mulai jenuh dengan pelayanan digital di gereja. Kok bisa mereka jenuh padahal mereka disebut sebagai generasi digital? Nah, leaders, semenjak pandemi ini terjadi, kita tahu bahwa semuanya banyak hal yang beralih ke online. Dari sekolah online, ibadah online, webinar-webinar seperti hari ini. Nah, mungkin di awal-awal ketika gereja mulai melakukan pelayanan online, beberapa gereja memperlihatkan grafik yang baik gitu ya, yang cukup sangat baik. Tapi hari-hari maupun para next gen leaders, ternyata kebanyakan para next gen leaders, para pemimpin, kurang lebih mereka cukup frustasi dengan keadaan di mana terjadi penurunan yang signifikan dalam viewers di ibadah online atau di dalam live Instagram, di sosial media kita. Dan saat akhirnya mereka mulai oke lah kalau di ibadah online kita di YouTube, di live Instagram viewersnya turun, kita coba lewat platform YouTube, kita lewat platform Zoom mungkin ya, Zoom atau Google Meet. Tapi yang terjadi yang mereka dapati adalah 60-70% yang mengikuti acara itu atau ibadah itu memilih untuk off screen. Off screen dan mematikan screen itu dengan berbagai macam alasan. Bahkan rekan kita di Now and Next Movement, Pak Jonathan sempat memperlihatkan sebuah grafik dari survei dari Barna bahwa penurunan telah terjadi di anak-anak muda di next gen. Mereka jenuh mengikuti pelayanan digital di gereja. Nah, pertanyaannya sekarang untuk kita semua, apakah Anda sedang mengalaminya? Atau Anda sedang frustasi hari-hari ini? Ya itu yang aku sedang alami. Kita bingung, nggak ngerti lagi mau gimana gitu ya. Dan seringkali yang kita dapati ada 2 respon di dalam gereja. Respon yang pertama adalah mereka berkata, oke, ini konklusinya nih. Memang yang terbaik itu tatap muka. Yang terbaik itu offline gitu ya. Itu satu-satunya solusi. Ya memang harus akhirnya gereja harus onsite, harus ketemu. Nggak bisa kalau gini gitu ya. Tapi saya mau katakan kalau kita hanya kembali ke tatap muka dan meninggalkan online, Pastor Carey Nieuwhof berkata ini menyebutnya sebagai kemunduran gitu ya. Karena gereja masa depan adalah gereja yang memang harus beradaptasi menjadi hybrid church gitu ya. Gereja yang memberikan pengalaman pribadi dan pengalaman bukan solusinya. Atau yang kedua mungkin gereja mulai berpikir, oke, kalau gitu fokusnya ke tayangannya atau kontennya. Kita apain lagi nih kontennya? Apakah durasinya kita perlu persingkat? Dari 2 jam jadi 1 jam, 1 jam jadi 20 menit, 20 menit jadi 15 menit gitu ya. Apakah itu solusinya? Tapi saya
berdiskusi kembali dengan rekan-rekan semuanya, para leaders next gen, dan ternyata bukan itu kerinduan dan jeritan hati mereka. Bukan sekedar udah onsite aja semuanya, online-nya dihapus, atau ya udah kontennya kita perbaiki menjadi lebih baik lagi. Ternyata bukan itu. Memang semuanya sah-sah aja. Tapi jika Anda ingin benar-benar mendengar the voice of generation, suara dari generasi, teriakan dari generasi, hati dari generasi, saat ini adalah ternyata yang mereka rindukan adalah personal touch. Sentuhan pribadi ke dalam hidup mereka. Tidak peduli itu berbentuk offline atau online, yang mereka rindukan adalah personal. Karena saya percaya bahwa gereja atau komunitas yang terhubung dengan next gen akan lebih bertumbuh daripada gereja atau komunitas yang hanya mengumpulkan next gen. Karena itu sangat berbeda. Jadi jangan hanya kita berfokus pada sekedar memenuhi space, tempat atau kuota. Karena the future church atau movement bukan sekedar berfokus pada size, tapi tentang connecting dan engagement, tentang hubungan dan sentuhan personal ke dalam hidup mereka. Jadi ternyata masalahnya bukan online onsite, tidak peduli online ataupun onsite. Jika fokusnya hanya gather, fokusnya hanya mengumpulkan saja tanpa adanya sentuhan personal, maka itu akan melahirkan kefrustasian. Baik itu gereja maupun generasi ini, maupun next gen yang kita layani. Karena pada akhirnya, para leaders, connection dan community akan jauh lebih efektif daripada sekedar konten yang bagus. Personal touch atau sentuhan pribadi dalam bentuk kehadiran kita di luar hari Minggu, itu yang mereka tunggu. Itu yang generasi ini nantikan. Baik dalam bentuk kita menelpon atau mengirimkan WhatsApp secara intensional atau bertemu sesekali dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bukan pembicaraan kulit luar. Bukan sekedar gimana sekolahmu, gimana kuliahmu, semuanya baik ya, oke, it's good. Bukan sekedar itu, tetapi be personal. Be personal. Menanyakan apa yang sebenarnya sedang mereka gumulkan dan hadapi, dan apa yang bisa kita bantu sebagai gerejanya, sebagai generasi, sebagai pemimpin generasi. Intinya adalah sesuatu yang menunjukkan kesungguhan kita bahwa kita benar-benar peduli dan memperhatikan hidup mereka. Lebih dari sekedar menghubungi mereka untuk datang ya ke ibadah ya. Jangan lupa ya besok ya, hari Minggu ya, online ya, jangan lupa ya. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar mengajak mereka hadir, tetapi ada sentuhan-sentuhan yang personal dalam kehidupan mereka. Saya nggak pernah menyangka para leaders, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda yang saya tergerak untuk menghubungi, yang saya tergerak untuk menelpon. Ternyata di hari itu, dia hampir memutuskan untuk bunuh diri. Karena merasa tidak ada solusi. Dia merasa stuck. Dan saya bersyukur ketika kita ngobrol, singkat cerita, dia sadar masih ada solusi di dalam Yesus. Masih ada solusi. Sehingga akhirnya kita support dia, kita bantu, dan akhirnya dia bisa kembali dipulihkan. Untung saya bersyukur ada personal touch. Dan itu juga diteguhkan gitu ya dari survei dari Bilangan Research. Saya mau bilang shout out ya untuk Bilangan Research yang selalu memberikan data-data yang sangat membantu untuk gereja-gereja di Indonesia. Saya salut untuk para leaders, luar biasa. Dan data itu berkata bahwa 1-3 remaja Kristen di Indonesia merasa tidak ada yang sungguh-sungguh mengasihinya dengan tulus. Wow, ketika saya dengar itu, dan itu usianya 15-18 tahun, generasi muda. Jadi saya berharap kita mendengar suara dari generasi ini bahwa mereka yang mereka butuhkan bukan sekedar metode pelayanan online atau offline, tetapi yang mereka rindukan adalah apapun bentuk pelayanannya, jangan lupakan yang namanya personal touch di dalam hidup mereka, di mana ada kasih di situ, di mana ada fatherhood di situ. Karena saya percaya seperti ini. Pelayanan digital membuat kita bisa terhubung dengan next gen, amazing. Tetapi hanya kasih yang tulus, hanya kasih yang membuat kita tetap stay untuk tidak menyerah akan hidup mereka. Dan ketika mereka tahu ada orang-orang yang tidak menyerah dengan hidup mereka, saya percaya orang-orang ini akan berbeda. Amin. Oleh sebab itu, ya, saya mau katakan bahwa generasi ini tidak mencari seorang yang kelihatannya sempurna, tetapi seorang yang otentik, yang mau hadir, peduli, mengasihi, menerima, dan menginvestasikan hidupnya untuk masa depan mereka. Itu yang generasi ini tunggu.
Bukan seorang yang kelihatannya hebat di luar sana gitu, yang di awan-awan, bukan. Tapi seorang yang otentik, yang care sama hidup mereka, yang mau hadir dan mengasihi mereka. Karena kasih dan kepedulian kita sebagai gereja Tuhan, sebagai leaders terhadap next gen. Ketika mereka merasakan dan mereka menerimanya, saya percaya pada akhirnya mereka nggak akan segan-segan untuk memberikan dirinya, untuk bertumbuh, digembalakan dan dimuridkan. Sehingga kita nggak perlu pusing lagi mana yang terbaik onsite online. Care dengan hidup mereka, peduli dengan hidup mereka, sungguh-sungguh percaya dengan hidup mereka. Saya berharap ini memberikan insight untuk setiap kita para leaders. Mereka bukan sekedar generasi digital, tetapi mereka butuh sentuhan personal. Itulah suara generasi yang pertama. Nah, leaders yang kedua, tantangan dalam melayani generasi muda saat ini, selain yang tadi mereka merindukan personal touch, karena kalau hanya sekedar digital, mereka akan jenuh dengan semuanya itu. Maka yang kedua, tantangan dalam melayani generasi muda saat ini adalah, ternyata tantangan terbesarnya adalah gereja perlu menciptakan tempat yang aman atau safe place bagi generasi. Ini menarik. Kenapa ini penting? Presiden dari Barna, David Kinnaman, dalam video seriesnya dalam 5 Essential Conversation about Ministry to the Next Generation, dia menekankan kenyataan di saat ini, di tahun-tahun ini, bahwa mental health is the new domain of ministry to the next generation. Ternyata bahwa kesehatan mental adalah ranah baru yang harus diperhatikan gereja dalam pelayanan generasi muda saat ini. Tadi Pastor Andreas sempat singgung tentang banyaknya anak muda yang memilih untuk bunuh diri, di saat sebenarnya masih ada harapan, masih ada solusi. Jadi sangat penting untuk gereja hadir, menawarkan solusi yang berarti di era anxiety ini, terlebih di masa pandemi ini. Karena memang saya mau katakan generasi ini, terutama di era media sosial ini, para leaders, rawan sekali dengan yang namanya penghakiman, rawan sekali dengan yang namanya judgmental gitu ya. Banyak komen-komen dalam sosial media atau suara-suara yang menyakiti, yang menyindir, menjatuhkan, membandingkan, dan ukuran pengakuan harga diri sebuah yang dibanggakan adalah masalah like and dislike. Dan kalau nggak mendapatkannya dan terus-menerus, pada akhirnya mereka bisa depresi dan mereka itu akan terpengaruh oleh kesehatan mental mereka. Saya mau katakan bahwa the problem is real. Bayangkan saja, saya ini punya keponakan, umurnya 5 tahun, perkatakan semuanya para leaders. Satu kali dia mampir ke rumah saya bersama orang tuanya, lalu saya ajak foto bersama. Ketika saya ajak foto dia, lalu saya bilang, Uncle mau post nih di Instagram. Kamu cute sih gitu ya. Lalu saya post. Lalu tiba-tiba anak umur 5 tahun ini, setelah saya post, beberapa saat kemudian, dia mendatangi saya. Dia mendatangi saya dan anak ini langsung berkata, Uncle, aku mau lihat handphonenya dong. Lalu saya lihatin, kenapa? Yang nge-like banyak nggak? 5 years old, 5 tahun. Dia bilang, yang like banyak nggak? Lalu saya bilang, loh, saya pikir mau lihat fotonya, keren apa enggak, cakep apa enggak gitu ya. Yang like banyak enggak? Lalu saya bilang, lah kalau yang like sedikit emang kenapa? Dia bilang, ya sedih Uncle. Wow, anak umur 5 tahun. Lalu bagaimana dengan remaja atau generasi yang sudah young adult, yang sudah youth, yang sudah dewasa muda? Sehingga pada akhirnya satu kali saya pernah mengikuti satu sesi di Clubhouse. Ada seorang pemudi yang begitu frustasi karena mental health issue dalam hidupnya yang dia alami. Tapi setiap kali dia mencoba terbuka dengan gereja, dia coba terbuka dengan apa yang dia alami, tapi ternyata dia bercerita bahwa pastor atau kakak rohaninya selalu memberikan jawaban yang shortcut atau jawaban yang melompat gitu ya dari apa yang dia harapkan. Contohnya dia berkata, aku lagi ngalamin ini nih, nggak mudah nih. Tapi satu kali dia mendapatkan jawaban, masa gitu aja kok stres? Mana imanmu? Mana Tuhanmu? Gitu ya. Walaupun itu benar, tapi saya mau katakan ada timing yang sebenarnya mereka butuhkan sekedar lebih dari jawaban yang shortcut. Pemudi itu menangis, dia frustasi dan berkata, aku juga maunya seperti itu. But how? Please help me. Itulah jeritan suara dari generasi. Karena church must create a safe place for the next generation. Mari jadilah tempat yang aman dan tidak menganggap remeh pergumulan mereka. Jadilah jembatan bagi mereka yang sedang mengalami masa suffering. Berikanlah mereka ruang empati yang penuh dengan doa kita, dukungan kita, encouragement kita. Karena sekali lagi, kalau kita lihat
Survei dari Bilangan Research memberikan data yang bisa menjadi bahan perenungan untuk kita semua. Di mana remaja Kristen di Indonesia merasa kesepian. Mereka pernah berpikir dan pernah mencoba untuk bunuh diri karena mereka stres, depresi, dan putus asa. Dan mereka tidak memiliki seorang pun untuk berkonsultasi di masa krisis. Dan mungkin saja karena jawaban-jawaban yang mereka dapatkan adalah jawaban yang shortcut atau jawaban potong kompas. Masa gitu aja kok stres? Masa gitu aja kok pusing? Kamu aja belum nikah kok udah mikir-mikir seperti itu. Saya mau katakan, mari jadilah gereja yang penuh perhatian dan terhubung secara emosional dengan generasi selanjutnya. Be the church that is mindful and emotionally connected with next gen. Karena kita gerejanya harus menyadari bahwa masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi itu nyata. Their struggle is real, itu nyata. Dan next generation rindu berkata gitu ya. Mereka rindu gereja itu berkata seperti ini. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa kami ada untuk mendukung dan membantumu di situasi yang sedang kamu alami ini. It's better. Itu akan menolong mereka, akan jadi jembatan buat mereka. Daripada kita gerejanya hanya berkata, wah gitu aja kok stres, mana imanmu, jangan lemah dong, jangan perkatakan yang lemah dong. Saya mau katakan mereka rindu seperti itu. Tapi mereka juga rindu ada seorang yang berkata, kami hanya ingin kami tahu bahwa kami ada. I'm here for you. Ada untuk mendukungmu, untuk mendengar apa yang kamu alami. Membantumu di situasi yang sedang kamu alami. Leaders, banyak pekerjaan rumah yang perlu kita lakukan bersama. Karena memang masalah-masalah ini nyata, masalah-masalah ini real gitu ya. Dan sedang terjadi dan bisa saja itu sedang dialami oleh anak Anda. Bisa saja gitu ya. Bisa terjadi dialami oleh anak-anak Anda di rumah atau anak-anak muda di gereja Anda. Bahkan ini pun bisa terjadi. Saya mau katakan bahwa ini pun bisa terjadi dengan pemimpin-pemimpin muda. Dengan para leaders-leaders yang mungkin kita angkat sebagai the next generation gitu ya, dengan pemimpin-pemimpin muda. Ini pun bisa terjadi. Karena terkadang saya mau katakan mereka mungkin pemimpin-pemimpin muda, mereka sedang bergumul dengan depresi mungkin karena tekanan-tekanan di dalam pelayanan yang mereka nggak tahu lagi aku harus kelihatan kuat, aku harus gimana, tapi aku juga harus mengalami situasi yang tidak mudah, tapi aku harus berbagi dengan siapa. Itulah jeritan juga generasi, jeritan para pemimpin-pemimpin muda. Karena sadari ini bahwa terkadang apa yang terlihat dari luar tidak selalu sama dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hati mereka. Itu karena tuntutan sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, yang kami lakukan sebenarnya hari-hari ini, kami di komunitas Creator for Next Gen, kami komunitas bersama dengan para Next Gen leaders dan content creator, kami mengadakan sebuah wadah yang bernama Sahabat Pemimpin. Apa itu? Sahabat Pemimpin adalah tempat, ada wadah untuk menjadi tempat yang aman, yang safe place untuk para pemimpin-pemimpin muda, dari para pastor muda, berbagi hidup, beban, dan pergumulan. Dan menyadarkan kita bahwa you're not alone. Kamu nggak sendiri, kamu nggak mikul ini sendirian. Kita berharap wadah itu jadi tempat yang aman untuk mereka. Dan intinya adalah kita, gerejanya, harus lebih peka lagi untuk mau hadir dan mau menjadi tempat yang aman untuk generasi. Sehingga mereka bisa jujur dan terbuka tentang keadaan mereka yang sebenarnya. Ada orang-orang dari generasi yang sebelumnya berkata, it's okay, I'm here, aku mau dengar kamu nggak sendirian, itu penting. Sehingga pada akhirnya saya juga sangat diberkati dengan Pastor Howe dari Heart of God Church. Dia berkata seperti ini, in crisis, our presence carry God's presence. In crisis, our Christian kindness reflect God's goodness. Mereka rindu di dalam pergumulan mereka, badai di dalam hati mereka. Ada orang-orang di sekitarnya, ada pemimpin-pemimpin, mungkin pemimpin di atasnya, atau orang-orang di sekeliling yang kata, aku ada di tempat ini untuk kamu. Aku mau mendengar kamu. Karena di dalam in crisis, our presence carry God's presence. Amin. Jadi saya berdoa supaya setiap kita yang pertama tadi pelayanan digital, ternyata generasi jenuh dengan digital, dan yang kedua mereka butuh disupport secara mental. Lalu yang ketiga, para leaders gitu ya. Apa tantangan terbesar dalam melayani dan memuridkan generasi muda di masa ini? Yang ketiga, ternyata gereja perlu memuridkan next gen
supaya tidak kehilangan iman dan fondasi yang esensial di tengah pergeseran nilai di dunia modern saat ini. Itu teriakan, itu suara bagi kita semua untuk mendengar apa yang mereka alami. Kenapa? Karena ini menarik. Kenapa gereja perlu memuridkan next gen supaya tidak kehilangan iman mereka gitu. Fondasi yang esensial di tengah pergeseran nilai di dalam dunia modern ini. Kenapa? Karena seperti ini. Ini nggak terjadi sebelum-sebelumnya. Tapi generasi saat ini setiap hari dibanjiri dengan segala macam informasi tanpa tersaring lebih dahulu. Mungkin di zaman dulu buku yang keluar adalah buku yang sangat terseleksi, akhirnya bisa dikonsumsi dengan baik. Tetapi generasi saat ini setiap hari dibanjiri dengan segala macam informasi tanpa tersaring lebih dahulu. Dalam bentuk podcast, TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan berbagai macam platform di gadget mereka. Dan mereka dibombardir itu setiap hari. Generasi ini kaya akan informasi. Tapi masalahnya, gara-gara itu, hal-hal yang dulu clear, hal-hal yang dulu jelas, sekarang menjadi abu-abu. Bahkan sekali lagi, survei dalam bilangan research memberikan data dan bukti di lapangan yang menarik untuk kita semua, para pemimpin generasi untuk melihat bahwa ternyata 1 dari 3 anak muda Kristen di Indonesia gitu ya, menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Wow, menarik sekali gitu ya. Ada lagunya juga sampai kita pernah dengar ya. Tuhan memang satu, kita yang berbeda. Apakah benar seperti itu? I'm not sure. Enggak seperti itu. Yang pasti bukan seperti itu gitu ya. Pasti satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam Yesus gitu. Tapi itu sampai ada lagunya. 1 dari 3 anak muda di Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Lalu juga mereka menganggap bahwa perbuatan baik itu dapat menyelamatkan mereka. Wow, ternyata mereka masih berpikir seperti itu. Ini menarik. Jadi perenungan untuk kita semua. Dan anak-anak muda di Kristen di Indonesia 1 dari 4 mendukung pernikahan beda agama. Jadi hari ini akan menjadi satu hal yang penting untuk setiap kita. Bahwa di sini kita sadar bahwa ada hal-hal esensi yang mulai terkikis dalam kehidupan mereka. Karena bunch of information yang mereka konsumsi setiap hari. Baik di TikTok, YouTube, vlog, podcast, dan banyak lagi. Jadi ini menarik. Jadi saya mau katakan seperti ini kepada para leaders. Bagus kita mengajarkan tentang bertoleransi kepada generasi ini. Tapi kita juga perlu menanamkan dalam kehidupan kita. Hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus. Bagus mengajarkan mereka tentang acceptance atau penerimaan. Tapi bukan berarti penerimaan artinya persetujuan dengan dosa yang dilakukan. Dan saya mau katakan, yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Today, approach must be different. Stay relevant and engaging, but always grounded and guided by the principle in the Bible. Pendekatan kita kepada next gen di masa ini tentu berbeda. Memang harus engage, harus relevan dan terhubung. Tapi kita tidak boleh kehilangan prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Amin. Dan saya mau katakan ini yang luar biasa. Ini teriakan dan suara generasi adalah gini. Dan pencegahan yang ideal itu selalu semua dimulai dari rumah. Di sini perlu yang namanya pelayanan intergenerasi. Ada fatherhood di sana. Karena parenting plays an important part in this generation. Peran orang tua di dalam keluarga mengambil peran yang sangat penting di sini untuk menanamkan nilai-nilai fondasi yang kuat. Demikian juga di dalam gereja di mana mereka dimuridkan. Saya percaya bahwa generasi ini membutuhkan generasi yang sebelumnya yang mau hadir dan mengenalkan Yesus dalam hidup mereka. Karena perjumpaan dengan Yesus dan anugerahnya itu membuat mereka mengetahui purpose Tuhan dalam hidup mereka dan akan mengubah sejarah hidup mereka. Dan pada akhirnya saya mau katakan ketika perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu mereka alami, itu akan membuat hidup mereka itu berubah, mengenal hal yang benar, dan berkemenangan dalam menghadapi bebasnya banjir informasi yang nggak jelas gitu ya. Jadi saya mau katakan generasi ini tidak hanya membutuhkan informasi tentang Tuhan, tetapi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya bernyanyi tentang Tuhan, tetapi mengalami hadirat Tuhan. So church, saya mau katakan seperti ini. Let's teach them to be faithful Christian in a modern world. Kenalkan Yesus secara pribadi. Kenalkan dasar-dasar yang
kuat di dalam nilai-nilai perubahan yang terjadi di dunia ini saat ini. Dan saya berdoa kalau kita lakukan ini bersama-sama, saya percaya ada banyak sejarah-sejarah hidup yang diubahkan. Karena generasi ini sekali lagi tidak hanya membutuhkan informasi tentang Tuhan, tetapi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya bernyanyi tentang Tuhan, tetapi mengalami hadirat Tuhan. Amin. Dan saya berdoa 3 big issue ini bisa mewakili suara dari generasi saat ini kepada kita semua yang punya hati bagi generasi. Karena setiap kita pasti merindukan sesuatu pergerakan kebangunan rohani terjadi lagi bagi generasi ini. Doa kita setiap hari, para pemimpin generasi. Saya ingat ketika saya merenungkan tentang 3 hal itu, dan bagaimana kita merindukan pergerakan kebangunan rohani terjadi lagi bagi generasi ini. Saya ingat saat kita memulai Unlimited Fire, kami diinspirasi oleh Pendeta Adi Sutanto yang bercerita tentang kegerakan Now and Next Movement gitu ya. Kegerakan yang luar biasa 40 tahun yang lalu yang tadi kita lihat klipnya dan apa yang disampaikan oleh Pastor Andreas. Kita mulai dari chapel yang kecil di STT Sangkakala dan bersyukur, terima kasih untuk Bu Tina gitu ya memberikan kesempatan untuk kita memakai Holy Stadium di kurun waktu dari 2017 sampai 2019. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan terus bergerak. Amin. Tuhan terus bergerak. Sehingga pada akhirnya siapa yang menyangka di pandemi ini kita diubahkan dari skala size yang kita fokus ke size. Tetapi Tuhan gerakan lebih lagi untuk kita berfokus kepada personal touch. Lewat online pun kita bisa lakukan. Gitu ya. Dan saya mau katakan, ini menyadarkan kita bahwa Tuhan bergerak tidak terbatas dalam satu model. Siapa sangka pandemi ini terjadi. Tapi saya mau katakan, bentuk dan model dan platform itu boleh berubah. Tapi kegerakan akan terus berjalan. Amin. Ketika ada sinergi di situ antar intergenerasi, di mana hati-hati Bapak kepada anak-anaknya, kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada Bapak-bapaknya. Saya mau katakan, tidak ada yang bisa membatasi. Walaupun kita saat ini nggak ngerti seperti apa lagi nanti ke depannya. Tapi saya percaya asal kita mau bersinergi bersama-sama. Dan kita menjangkau 3 big issue tadi ya. Kita jangkau 3 big issue ini. Kita let's figure it out together gitu ya, kita bersama-sama. Saya percaya bahwa kebangunan rohani, movement itu akan terus bergulir dari masa ke masa, dari generasi kepada generasi. Karena saya percaya bahwa pelayanan next generation itu berbicara tentang menabur benih, bukan sekedar melihat hasilnya saat ini, tapi itu layak untuk diperjuangkan bersama-sama antar generasi. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mau punya hati bagi generasi. Sehingga yang terjadi adalah Mazmur 145 ayat keempat, dalam terjemahan ayat ini dikatakan, setiap generasi akan memuji pekerjaan-pekerjaanmu kepada yang lainnya dan akan memberitakan keperkasaanmu. Dan itu akan terjadi bagi generasi ini. Saya berdoa setiap kita bersama-sama antar generasi dengan 3 big issue ini, mendengar suara mereka, dan kita akan menjadi wadah yang menaungi mereka, sehingga mereka menemukan purpose dan sejarah hidup mereka diubahkan. Terima kasih, Tuhan berkati.